Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 IPA 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kerjasama dalam syariat Islam atau yang biasa disebut dengan syirkah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivi Alaida Wahyudi, absen 35. Saya Dua Putra, absen 9. Saya Kaila Rahman Noriska, nomor absen 18. Nama saya Maudi Mirsanda, absen 19. Saya Muhammad Syafaat, absen 24. Perkenalkan, nama saya Safwa Gadin Fadilah, nomor absen 31. Saya Zita Aurelia Rahman, absen 36. Definisi syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti ikhtilat atau berbaur, atau mencampurkan dua bagian atau lebih hingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan syirkah menurut istilah merupakan suatu perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meroleh keuntungan. Arti lain dari syirkah merupakan suatu kerjasama yang digunakan oleh dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dalil-dalil syirkah. 1. Dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat itu menjelaskan perbuatan dan sikap hidup dapat membawa kebajikan pada individu maupun kelompok masyarakat yang digolongkan pada perbuatan-perbuatan baik dan juga takwa, dengan syarat perbuatan yang dilandasi dengan niat yang tulus maupun ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami atau Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata ghanimah artinya rampasan perang yang didapat dari para kaum muslimin dan menjadikan harta syirkah dengan cara pembagian yang seadil-adilnya menurut ketentuan ataupun syariat Islam dengan cara memperhatikan jenis dan usaha yang akan dikembangkan. 2. Dalil sunnah. Pelaksanaan di dalam Islam juga didasari kepada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi. Selama salah seorang kongsi tidak berkhianat pada kongsinya, apabila ia mengkhianatinya, maka aku akan keluar dari perkongsian itu. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyid Sabiq menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya atau mitra kerja selama mereka menjaga hubungan baik dan juga tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku kecurangan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut berkah dari harta-hartanya. Juga dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Sa'ib al-Makhzumi radhiyallahu anhu, bahwasannya dia menjadi mitra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi Rasul, lalu mendatanginya pada hari pembebasannya kota Mekah. Beliau berkata, Selamat datang wahai saudaraku dan mitraku kongsi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa perkongsian menurut hukum Islam bukan hanya sekedar diperbolehkan, akan tetapi lebih dari itu, disukai selama dalam perkongsian itu tidak ada tipu-menipu. 3. Dalil-dalil ijma.
Ulama sepakat bahwa syirkah boleh hukumnya menurut syariat, sekalipun mereka berbeda-beda pendapat tentang jenis-jenis syirkah dan keabsahannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam syirkah. Secara umum, syirkah dapat dibagi menjadi dua, yaitu syirkah hak milik atau syirkatul amlak dan syirkah transaksi atau syirkatul uqud. Yang pertama adalah syirkah hak milik atau syirkatul amlak, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan sebab kepemilikannya. Contohnya, jual beli, hibah, atau warisan. Yang kedua adalah syirkah transaksi atau syirkatul uqud, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bersekutu dengan modal dan keuntungan. Syirkah transaksi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah syirkah al-idnan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan harta masing-masing untuk mereka kelola sendiri. Metode pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau menunjuk salah satu syarik untuk menjalankan. Yang kedua adalah syirkah al-abdan atau syirkah usaha, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa memberikan kontribusi mal atau modal. Jenis syirkah ini tidak mensyaratkan kesamaan profesi sehingga memungkinkan kerjasama dengan salah satu pihak menyumbang kerja pikirnya dan pihak lain menyumbangkan kerja fisiknya. Yang ketiga adalah syirkah al-wujuh, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki kedudukan, ketokohan, reputasi baik, dan wujuh atau keahlian seseorang dalam berbisnis. Pihak-pihak yang terlibat sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dengan kerjasama syirkah ini dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakatkan, begitupun juga dengan kerugiannya. Yang keempat adalah syirkah al-mufawadoh, yaitu bentuk kerjasama bisnis di mana tiap pihak atau syirkah yang terlibat dalam kontraknya mengeluarkan modal yang sama besar dengan ketentuan, keuntungan, dan kerugiannya pun juga dibagi sama. Yang kelima adalah syirkah al-mudharabah, yaitu kontrak dalam kerjasama bisnis antara pihak kapital pada satu sisi dan usaha personal atau pekerja pada sisi lain. Bentuk kerjasama semacam ini mengharuskan profit sharing yang jelas dan harus disetujui lebih dahulu pada saat pertama kali melakukan kesepakatan. Syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada syarat lafaz, syarat menjadi anggota, dan syarat modal perkongsian. Syarat lafaz, kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya, salah seorang di antara keduanya berkata, kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jual, beli, dan lain-lain. Jawab yang lainnya, saya seperti yang engkau katakan itu. Yang kedua adalah syarat menjadi anggota perserikatan, di mana mereka harus berakal, balih, dan merdeka. Yang ketiga adalah syarat modal perkongsian, di mana modal hendaknya berupa uang, seperti emas atau perak, atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti beras, gula, dan lain-lain. Dua barang itu hendaknya dicampurkan sebelum akad, sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Di sini saya akan menjelaskan 3 rukun syirkah yang harus kita taati, yaitu yang pertama, adanya orang yang bersyirkah. Orang yang bersyirkah atau berakad harus memiliki kecakapan atau ahliyah dalam melakukan tasyaruf, yaitu pengelolaan harta. Orang yang bersyirkah sedikitnya terdiri dari 2 orang atau 2 pihak, sedangkan banyaknya tidak terbatas. Yang kedua, adanya sesuatu yang disyirkahkan, yaitu objek akad atau mahal yang biasa disebut dengan ma'qud alaihi, yakni yang mencangkup pekerjaan, amal, dan modal mal. Objek yang disyirkahkan harus sesuatu yang jelas dan merupakan sesuatu yang menjadi kemauan serta dapat dilakukan atau dikerjakan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu adanya syigot. Syigot adalah kalimat akad yang diucapkan oleh orang yang sama-sama bersyirkah
atas bentuk pernyataan persetujuan adanya syirkah yang telah disepakati. Adanya syigot ini dapat menumbuhkan rasa saling mempercayai antar pihak yang terlibat dalam syirkah tersebut. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat syirkah sebagai berikut. Yang pertama, ada memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawan. Yang ketiga, memberikan keuangan bantuan dari sebagian hasil usaha syirkah untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya lainnya. Hikmah syirkah. Hikmah syirkah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan bersama, terutama bagi para anggota syirkah. Yang kedua, menjalin hubungan silaturahim yang erat. Yang ketiga, menambahkan lapangan usaha atau kerja. Yang keempat, menumbuhkan solidaritas antar sesama. Dan yang kelima, mempererat tali persaudaraan.